سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Ikuti Bapak Ibu sudah ada di mana tersebut, ini adalah ajang yang sangat tepat Bapak Ibu, sarana yang sangat tepat untuk bisa buka perisai. Nah sekarang ini Bapak Ibu mau manggil uang itu harus bahagia. Nah bahagia itu didapat dari mana? Kalau sudah terbebas dari 3 perisai tadi. Nanti seling-seling mudah sekali nih Bapak Ibu, benar-benar keajaibannya begitu. Bener, nggak kenal lelah ya, maaf ya, selalu fresh terus ya, badannya itu strong, ide-idenya Ustaz Mas itu, karena beliau itu udah benar-benar udah perisainya itu. Kalau ingat nih ada tidak tepat, langsung istighfar, langsung untuk bisa dihapus dengan ada seltok. Nah ini rahasianya Bapak Ibu, nanti kita belajarnya ya, salah satunya adalah seltok panggil uang. Untuk apa sih? Untuk menanamkan rasa bahagia di dalam diri kita. Karena kalau kita mau ada LOP kok tidak bahagia. Nah ini kan cara kerja LOP. LOP itu cara kerjanya dari otak Bapak Ibu, dari pikiran. LOP kan dari pikiran, memproyeksi. Tapi saat ada yang mengendalikan pikiran itu kan perasaan. Perasaannya itu belum memaafkan, berarti masih ada perisai ya. Nah ini belum memaafkan itu dosa pada diri sendiri Bapak Ibu. Ini harus diingat. Bapak Ibu yang masih ada dendam sama orang lain, masih ada keras hati, keras kepala, belum mau turun dari kebenaran. Ini nanti kayak gini mengatakan perasaannya. Misalnya nih, ya Allah berikanlah hamba uang gitu ya, berikanlah hamba profit nih 50 juta per bulan misalnya, kata perasaannya kayak gini, kamu minta 50 juta per bulan, sembuhin aku dulu gitu kan. Jadi harus sembuh dulu perasaannya gitu. Berarti harus positif feeling. Maka magnet rezeki itu adalah simbolnya be positive, be happy, post Allah, bahagia tanpa syarat Bapak Ibu. Nah sekarang ini kita berlatih bahagia tanpa syarat. Karena di kehidupan kita tanpa sadar ya, kita itu seperti halnya emak tadi yang tiap hari itu ternyata tanpa sadar kita memasukkan data bubur sampai ke ada fix memori kita itu penuh dengan data bubur gitu kan. Nah kemudian kita sholat ya, kita ada puasa ya, kemudian kita juga ada zikir, tetapi ternyata tidak bisa mendetok, tidak bisa membuang. Akhirnya perasaan masih tetap terluka, namanya luka batin. Oh kan? Kalau Bapak Ibu masih ada luka batin, ya maaf ya, LOP-nya itu tidak mudah melangkah Bapak Ibu. Itu tadi katanya, kamu mau minta ini, kamu mau minta itu, aku aja masih sakit gitu bilangnya, sembuhin aku dulu gitu bilangnya, dari perasaannya gitu. Akhirnya apa? LOP yang mau melangit ditarik lagi tuh, jadi LOP lagi ditarik lagi. Kejadiannya di alam nyata, udah aku kerja loh, udah kerja, aku udah belajar magnet rezeki loh, tapi kok aku belum ajaib. Nah ternyata masih ada luka batin. Kalau di sana masih ada luka batin, mayoritas motivationnya, niatnya kurang lurus, maka perlu diluruskan nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah, sangat berkaitan sekali antara buka perisai, nanti Bapak Ibu bertobat, ketidaktepatan di diri kita itu apa? Ya, perempuan cenderungnya sering kepahitan. Nah, kepahitan berasal dari sering cepat tersulut, cepat amarah. Kalau sudah seperti itu sedih, galau, was-was, gelisah. Ini menyebabkan ada banyak luka batin. Tak terkecuali juga bapak-bapak bisa jadi. Kalau bapak-bapak biasanya garis kebenaran, angkuh,
sombong gitu kan. Karena apa? Saya laki-laki, kamu perempuan, kamu harus patuh sama saya. Nah, yang sering tertekan itu adalah istri, tetapi ada juga istrinya yang suaranya banyak, suaminya yang sering tertekan, itu juga ada. Maka akhirnya ada hadis Rasulullah yang mengatakan seperti ini, ya, orang-orang di sekitarmu itulah ujianmu. Nah gitu Bapak Ibu. Kita bisa enggak untuk menyelesaikan ujian itu tanpa menyakiti orang lain, gitu kan? Yang sering terjadi adalah saya mau selesai persoalan ini, gitu kan? Tapi udahlah kita selesai pula nih pernikahannya, amit-amit ya. Nah berarti kan ada yang sakit di situ, ya, ada yang tidak sehat di situ. Siapa? Pasti dalam anggota keluarga itu, gitu kan? Bagaimana caranya agar menyelesaikan persoalan tapi tanpa dengan ada menyakiti atau dengan tidak ada retak-retak dari rumah tangga, yaitu dengan turun garis kebenaran, diawali buka perizinan. Apa sih yang tidak tepat dari diri saya? Oh garis kebenaran, oh saya cepat tersinggung, oh saya cepat marah, itu yang harus ditobati. Karena penyakit kebanyakan itu dua itu berbeda. Dari dua penyakit itu nanti menghasilkan ada kecemasan, kekhawatiran, kegalauan, ya, jeruk nipis, nah luka batin, ada lagi karyawan hati, terus menerus seperti itu yang menyebabkan perasaannya tidak sehat. Nah, disitulah terjadi ada dosa pada diri sendiri. Kemudian yang kedua tadi ya, dosa dengan orang lain. Nah, kaitannya nih ya, mungkin suaranya yang tidak terjaga ya, kemudian gestur tubuhnya atau mimik wajahnya yang maaf ya, kalau ibu-ibu tuh itu kok plengos-plengos ya sama saya gitu kan. Itu aja dipikiri gitu ya. Nah dulu saya kayak gitu Bapak Ibu, sebelum saya belajar mana rezeki ya, kalau ada orang yang seperti apa sedikit aja kepikiran gitu kan. Padahal persoalan itu Bapak Ibu, iya sih betul, kita harus berpikir gitu ya, tetapi jangan kepikiran itu menjadi terkuras energi kita, akhirnya LOP tidak bisa melangit. Maka Bapak Ibu harus dibersihkan. Ada 3 kesalahan tadi ya, ada 3 dosa, 3 perisai tadi. Perisai dengan Allah, dengan ada tobat, gitu kan. Di pagi hari Bapak Ibu untuk istighfar 100 kali, gitu ya, 100 kali untuk bisa mendetoksi kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Nanti kemudian kita untuk ada konversi ya. Konversi ini membalas gitu ya. Membalas kebaikan dari dulu kita itu sering melakukan ketidakbaikan. Berarti dengan jalan apa? Takwa. Kita mengisi ada hari-hari pertobatan kita itu dengan ada takwa. Takwa berarti apa? Menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita tambahin ibadah-ibadah kita tambahin bacaan Al-Quran kita tambahin sholawatan kita tambahin sholat kita tambahin puasa kita tambahin ada sedekah-sedekah kita. Ini perwujudan dari kita mau bertobat. Nah, pada saat bertambahnya amalan-amalan kita, otomatis memberikan ada ruang di bawah sadar kita yang tadi itu banyak sekali energi guburnya, bagaikan cangkir yang ada banyak air kopinya, maka diisi lagi oleh air yang jernih dari ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita, zikir-zikir kita, maka akhirnya air yang kotor tadi, air kopi tadi itu keluar ya, meluber keluar, tergantikan ada air yang jernih. Bunda Pita coba nanti cari video yang menggambarkan seperti itu Bunda Pita, biar nanti membantu Bapak Ibu memahami, oh iya ya diri saya itu kayak gitu. Kalau saya kok rajin RMROP, rajin untuk saya belajar RMR series, nanti cangkir saya itu yang isinya air kopi itu akan terisi banyak air yang jernih, maka saya akan mudah bahagia tanpa syarat, akan mudah mendapatkan ampunan Allah, akan mudah mendapatkan maafnya dari sesama, akan mudah mendapatkan akan mudah mendapatkan kemaafan diri sendiri. Akhirnya LOP-nya mudah terwujud ada. Ditandai oleh apa Bapak Ibu? Kata-kata kita mulai terjaga.
ya. Hati-hati ya Bapak Ibu, jangan ngomong kotor, jangan ngomong jorok ya, jangan ngomong tidak baik kepada keluarga kita. Ngomong malas saja tidak boleh, ngomong bodoh saja tidak boleh ya. Harus apa? Harus ada kata-kata belum rajin gitu. Jadi pada saat kamu malas ya gitu, misalnya nih kita biasanya dulu ngomong kayak gitu. Nah, anakku Masya Allah kok belum rajin ya, ini standar ya di tengah, tapi coba kita lebay sedikit. Nah, nanti saya jelaskan ya bagaimana sih agar LOP kita itu bisa terwujud ada. Ternyata kita harus bersikap lebay, berlebihan gitu ya buat kita ya. Kalau di suami istri ya turutnya hari ini gitu ya, masih mundur cantik kayak gitu kan, nggak jadi marah airnya gitu kan. Nah, pada saat kita menghadapi anak ya yang masih tidak baik ya, masih maaf belum rajin kayak gitu ya, biasanya awalnya dulu kamu tuh anak malas gitu kan. Akhirnya anak menjadi lah saya dibilangin malas ya udah aku malas aja gitu kan. Jadi doa nih malasnya, anak nggak mau gerak gitu kan. Nah kemudian diganti nih, anakku kok belum rajin ya gitu. Ini lumayan nih ya, belum rajin, ini lumayan nih. Tapi yang baik sekali coba, ya Allah anak itu sholat banget, sudah ke masjid ya nak, padahal belum. Tapi kita lebay. Nah ternyata posisi kita itu masuk dunia kuantum Bapak Ibu gitu kan. Ya Allah anak itu soleh banget, jam segini udah pulang dari masjid, padahal dia masih di kamarnya megang HP coba. Kami gimana sih nih, mau saya masih di sini. Nah kamu udah ke masjid ya nak gitu. Belum nih. Ya kalau belum ya ayolah sholat dulu ya sholat gitu kan. Akhirnya cair kan. Coba kalau kita kamu tuh kan gak ada dari HP, anak udah makin itu ilfil, nggak mau respon kata-kata kita. Tapi coba kita lebay gitu ya, kita lebay, kita bahagia juga sih kalau kayak gitu ya kan. Coba dipraktekkan ya 3 kali sampai 7 kali seperti itu Bapak Ibu. Bener kehidupan Bapak Ibu rumah tangga itu berubah. Maka tuh tadi ya yang asisten saya kalau mau tuh manut ya ilmunya dari saya itu beres persoalan. Beres ya anaknya itu malah ngirimin uang banyak ya, nggak jadi minum minuman gitu. Nah ini ya ada kaitannya yang banyak sekali ya Bapak Ibu ya, dari bagaimana kita untuk bisa buka perisainya ya, bertobat dari banyak ketidakbaikan di dalam diri kita ya. Terutama saya mengingatkan sekali ya, kita sering ada cepat tersinggung ya, kemudian meletup-letup marah ya. Yang laki-laki ya ataupun seperti ini, yang perempuan juga ya garis kebenaran. Nah ini hati-hati ya di 2 titik ini ya. Kemudian garis kebenaran ini menyerang kepada siapa? Garis kebenaran ini adalah menyerang kepada yang merasa capek, yang merasa pekerjaannya banyak. Kadang kan udah dongkol dulu kan kalau lihat ada anggota keluarganya santai-santai kayak gitu kan. Hanya ya Allah aku kesel banget gitu kan, tapi terus enggak sama senyum gitu kan, rasanya tuh uring-uringan gitu. Ini garis kebenarannya naik. Nah kalau sudah seperti itu enggak ada Bapak Ibu ya. Nah ini diwaspadai ya, untuk jangan kita sering di keadaan gugur seperti itu. Karena ternyata Bapak Ibu, saat kita sering garis kebenaran, kita sering marah, kita sering tersinggung ya, bahkan sampai dendam, ternyata menguras energi kita sampai menguras uang di dompet kita Bapak Ibu.